Hindari tabrakan, sebuah truk BBM terperosok hingga terguling di tikungan Mantuil, Banjarmasin. Warga Kaltim bersurat ke Presiden terkait dugaan penyimpangan tata kelola pemerintahan di Kaltim. Jelang Idul Adha, harga daging sapi dan ayam di pasar tradisional Pontianak masih stabil. Baru turun dari pesawat, satu jemaah haji asal Samarinda meninggal di Mekah. Selamat pagi saudara, kita berjumpa di Kompas Pagi, edisi hari ini 12 Mei 2026. Anda bersama saya, Petronella Yani. Saudara, tim redaksi kami telah menghimpun beragam informasi seputar Pulau Kalimantan untuk Anda. Sesaat lagi kita jelang Kompas Pagi selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Kita menuju ke sorotan yang pertama. Sebuah truk bermuatan bahan bakar minyak terperosok hingga terguling di sisi jalan saat melintasi tikungan tajam di Jalan Tembus Mantuil, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Insiden ini diduga terjadi saat sopir berusaha menghindari kendaraan lain dari arah berlawanan. Nasib nahas menimpa sebuah truk tangki BBM di tikungan Jalan Tembus Mantuil, Banjarmasin. Kendaraan besar ini terlihat terbaring di sisi jalan usai mengalami kecelakaan tunggal pada Sabtu siang 9 Mei. Kejadian bermula saat truk berusaha berpapasan dengan pengendara lain di titik tikungan yang cukup curam. Guna menghindari tabrakan, salah satu ban truk turun ke bahu jalan. Namun tingginya permukaan badan jalan dibandingkan tepiannya membuat ban sulit kembali naik. Kondisi tanah yang lembek akibat topografi rawa membuat kedua ban di sisi kiri ikut terperosok hingga akhirnya truk terjatuh ke sisi kiri jalan. Guna memudahkan proses evakuasi, sebagian muatan terpaksa dipindahkan ke kendaraan lain agar beban truk menjadi lebih ringan saat diangkat kembali ke badan jalan. Lihat tuh mobil yang ban depan tuh masuk ke bawah, jadi tanahnya tuh lembek tuh kurang keras. Jadi mundur, akhirnya ban belakang tuh empat ke bawah juga gugur. Jadi gugur kayak gitulah, bawa papasan dengan motor kata itu ya? Bang papasan sama motor. Bahas selisihan kayak gitu Menurut warga setempat, kecelakaan serupa sudah berulang kali terjadi tepat di depan rumah potong hewan atau RPH Basirih ini. Kombinasi antara badan jalan yang sempit, tikungan yang curam, serta padatnya arus kendaraan besar menjadi faktor utama tingginya angka kecelakaan di jalur ini. Ya, rancakang sudah kejadiannya di sini. Soalnya kan ini tikungan loh. Jadi kadang di sini mati lampu apabila tubuhnya laju tuh ada yang rabas sorongan di situ. Makanya iya itu ada yang selip menyelip gitu banyak dah rabah di sini kejadiannya. Ya untuk kami ini punya masyarakat kita mendukung punya dibaiki dilebari kan bapak malah bagus kan. Warga berharap pemerintah Kota Banjarmasin segera mengambil tindakan nyata berupa pelebaran jalan dan perbaikan bahu jalan di kawasan tersebut, mengingat Jalan Tembus Mantuil merupakan jalur vital bagi distribusi logistik dan kendaraan industri. Saida Aisyah, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sorotan selanjutnya, Satuan Reserse dan Kriminal Polresta Banjarmasin meringkus sejumlah pelaku pencabulan dan pornografi. Satu di antara pelaku yang ditangkap adalah seorang pria yang tega mencabuli anak tirinya. Sarung milik HR warga Banjarmasin, pelaku pencabulan terhadap ZA, jadi barang bukti bersama sehelai baju kaos putih milik korban. Pelaku mencabuli anak tirinya itu saat sedang sendiri ketika sang ibu sedang keluar kota. Beruntung korban dapat melarikan diri setelah melawan pelaku yang mengancam dengan pisau. Korban saat itu bisa mempunyai peluang untuk menyelamatkan diri saat itu korban melakukan perlawanan di tempat kejadian. Di mana saat itu memang si pelaku ini juga oleh karena korban sempat meronta, si pelaku ini sempat menodongkan sebilah pisau dapur kepada korban. Namun korban tetap melawan dan menendang tubuhnya si pelaku ini sehingga saat itu si pelaku sempat
mundur akibat tendangan dari si pelaku. Dan saat itulah peluang itulah digunakan oleh si korban untuk langsung dengan seketika meloncat dari tempat tidur dan berhasil keluar dari kamar, kemudian keluar. Polisi juga menangkap 2 pelaku perekam aktivitas wanita di toilet. Satu di antaranya adalah SS, pria yang merekam adik iparnya diam-diam, dan filenya diketahui sang istri yang kemudian melapor. Seorang lagi adalah AS, karyawan swasta yang aksinya terbongkar karena kecurigaan pengguna toilet kantor pada benda yang terpasang di bagian atas dan hasil interogasi internal kantor yang mengarah pada pelaku. Kemudian disimpan dalam memory card dan dipindahkan ke handphone untuk kemudian dikonsumsi secara pribadi. Dalam hal ini sudah ada pelaporan dan sudah kami tangani juga untuk tersangka dalam proses penanganan. Untuk keduanya dikenakan sanksi apa? Dalam hal ini untuk ancaman sesuai dengan Undang-Undang Pornografi maksimal 10 tahun. Dengan sejumlah barang bukti seperti gawai dan alat perekam, para pelaku kini ditahan untuk pemeriksaan lanjutan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Abrar Effendi, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Yang juga jadi sorotan saudara, anggota DPR RI Dapil Kaltim dari fraksi Gerindra, Gerardus Budi Satrio Jiwandono, menerima surat terbuka untuk disampaikan ke Presiden Prabowo Subianto. Isinya dugaan penyimpangan tata kelola pemerintahan hingga nepotisme Gubernur Kaltim Rudi Masud. Ya, ini ketua kami loh. Aliansi Perjuangan Pak. Titip surat untuk Pak Prabowo, Presiden kita. Inilah momen Budi Satrio Jiwandono, anggota DPR RI Dapil Kalimantan Timur fraksi Gerindra, menerima kedatangan warga Kaltim. Warga yang mengatasnamakan Aliansi Perjuangan Rakyat Kaltim yang selama ini melakukan aksi demonstrasi di kantor DPRD dan Gubernur Kaltim ini menitipkan surat tuntutan untuk disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Surat tersebut berisikan tuntutan agar Presiden melakukan evaluasi kebijakan dan tindakan tegas terkait dugaan penyimpangan tata kelola pemerintahan hingga nepotisme seperti yang disuarakan pada aksi 21 April 2026 lalu. Selain hak angket yang akan dikawal terus, aliansi juga meminta agar Presiden memerintahkan KPK dan Kejaksaan Agung untuk memeriksa dugaan praktik KKN di pemerintahan yang dipimpin Rudi Masud, Gubernur Kaltim. Saya harapannya lembaga hukum yang ada di Republik ini, beliau bisa memerintahkan untuk masuk ke dalam Kaltim, terutama untuk memeriksa gubernur kita. Ya, artinya hak angket silahkan berjalan di proses di DPR provinsi, tapi secara hukum, aspek hukumnya harus juga ditegaskan untuk bisa ditindaklanjuti. Nah, hal ini kita membuat surat yang kita kirim ke Presiden. Kami berharap Presiden Pak Prabowo bisa memerintahkan langsung KPK dan Kejagung untuk melaksanakan pemeriksaan kepada gubernur kita Kalimantan Timur. Gerardus Budi Satrio Jiwandono, anggota DPR RI Dapil Kaltim dari fraksi Gerindra, merespons aksi demonstrasi warga Kaltim yang berujung hak angket. Sikap Gerindra akan tetap melihat dan mengawal serta mendukung aspirasi masyarakat. Budi Satrio menegaskan sikap Partai Gerindra kini menyerahkan proses hak angket sepenuhnya ke DPRD Kaltim usai usulan hak angket disetujui DPRD pada 4 Mei lalu. Budi Satrio bilang saat ini dirinya hanya melihat dan mengawal serta terus mendengarkan suara aspirasi masyarakat Kaltim. Dirinya juga berpesan sebagai pemimpin harusnya bijaksana untuk membangun Kaltim lebih baik. Dirinya juga menilai Gubernur Kaltim harus lebih bijak dalam membandingkan Presiden Prabowo dan Hasim dengan keterlibatan adik Rudi Masud dalam tim ahli Gubernur Kaltim. Saya rasa ya teman-teman di DPRD bagi memproses apapun proses demokrasi yang dijalankan, kami melihat saja, kami mengawal, tapi yang pasti kami terus mendengarkan suara sama aspirasi teman-teman di Kalimantan Timur. Sementara itu ditanya soal keterlibatannya dalam hak angket, Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji hanya tertawa dan bilang tidak ada. Isu ini mencuat usai disinggung anggota fraksi Golkar saat rapat konsultasi pada 4 Mei lalu. Seno Aji, Wakil Gubernur Kaltim sekaligus Ketua DPD Partai Gerindra Kaltim, kini juga menjadi sorotan usai namanya dikaitkan terlibat diperiksa jika hak angket dilakukan DPRD Kaltim.
Dirinya sempat disinggung salah satu anggota DPRD Kaltim fraksi Golkar bahwa jika hak angket digulirkan, maka gubernur dan wakilnya merupakan satu paket yang mesti diperiksa. Ditanya mengenai hal itu, Seno Aji irit bicara. Ia hanya tertawa dan menyebut hal itu tidak ada. Pak, soal keterlibatan Golkar nyinggung wakil gubernur ikut di hak angket, Pak. Tanggapannya, Pak? Hah? Gimana, Pak? Ya, makasih. Sebelumnya, dalam rapat konsultasi DPRD Kaltim mengenai hak angket pada 4 Mei lalu, Sarkowi, anggota DPRD dari fraksi Golkar bilang, jika hak angket tetap dilakukan, maka gubernur dan wakilnya merupakan satu paket yang mesti diperiksa. Jadi saya ingatkan ini, berarti kalau angket itu memang ada, maka angket itu juga untuk gubernur dan wakil gubernur. Dan kita semua tahu siapa pengusung dan pendukung partai politik yang mengusung dan mendukung pasangan Rudy Mas'ud dan Seno Aji. Salah satu partai pengusung pasangan Rudy Mas'ud dan Seno Aji pada Pilkada 2024 lalu adalah Partai Gerindra. Namun Gerindra saat ini jadi salah satu fraksi yang setuju terhadap hak angket Gubernur Kaltim. Rijal Mustafa, Jasmine Japar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Kayu manis penopang ekonomi warga meratus. Informasi selengkapnya usai jeda. Saudara, Anda kembali bersama kami di Kompas Pagi. Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim mendesak rapat paripurna hak angket segera digelar. Mereka bahkan berencana menggelar aksi lanjutan pada 21 Mei mendatang untuk mengawal tuntutan warga. Koordinator Lapangan Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim mendesak 6 fraksi yang sudah sepakat melakukan hak angket gubernur pada rapat konsultasi pada 4 Mei lalu untuk segera menjadwalkan rapat paripurna sekaligus memastikan fungsi pengawasan DPRD Kaltim berjalan maksimal. Untuk mengawal tuntutan warga, Aliansi berencana menggelar aksi besar-besaran di kantor gubernur dan Kejaksaan Tinggi Kaltim pada 21 Mei 2026. Kejati diminta bertindak untuk menyelidiki dugaan penyimpangan anggaran mulai dari anggaran mobil dinas 8,5 miliar, renovasi rumah dinas 25 miliar, 10,5 miliar anggaran tim ahli gubernur, hingga belanja laundry mencapai 450 juta rupiah. Aliansi juga akan mendirikan sejumlah posko donasi di sejumlah titik di Samarinda, termasuk di Simpang Lembuswana dan Taman Samarendah. Kami akan melaksanakan aksi lanjutan hasil dari konsolidasi kemarin. Di tepatnya aksi tersebut akan kita laksanakan di tanggal 21 Mei bulan ini, yang mana aksi tersebut kita membawa aspek hukum, penekan hukum. Makanya nanti aksi tersebut akan kita lakukan di 2 titik, pertama di kantor Kejati Kaltim, kedua di kantor gubernur. Sementara itu, Ketua Fraksi PKB DPRD Kaltim, Damayanti menyebut jadwal Badan Musyawarah untuk menentukan jadwal paripurna masih menunggu unsur pimpinan DPRD, termasuk Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud dari fraksi Golkar yang tidak sepakat saat hak angket diusulkan. Nah, ini kita nunggu dari pimpinan, respon dari pimpinan. Mudah-mudahan pimpinan segera merespon cepat. Ada seminggu kah atau sebulan kah kira-kira? Jangan sampai lah ya, ini kan masyarakat menunggulah menanti-nanti gitu loh. Ya kalau lebih cepat kan lebih baik. Kita pengen Provinsi Kalimantan Timur segera pulih kestabilitasnya. Kita kan nggak pengen demo terus ya. Artinya kan kalau sudah demo itu kan banyak masyarakat yang harusnya bekerja, kemudian waktunya akhirnya berkurang untuk melaksanakan aksi-aksi. Rijal Mustafa, Jasmine Japar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Kita ke Kalimantan Barat, Saudara. Jelang Hari Raya Idul Adha, harga daging sapi dan ayam di Kota Pontianak masih stabil. Pedagang memprediksi kenaikan harga akan terjadi 5 hari sebelum Hari Raya.
2 pekan jelang Idul Adha, harga daging sapi dan ayam di Pasar Sentral Flamboyan Pontianak masih stabil. Selain itu, ketersediaan daging juga masih mencukupi. Salah satu pedagang daging sapi, Haji Munaji, bilang, untuk saat ini harga daging sapi berkisar Rp130.000 hingga Rp140.000 per kilogram. Sementara untuk H-2 minggu ini untuk menjalani Idul Adha ini kondisi kedatangan daging aman, lumayan. Jadi semua sapi untuk kurban dan untuk konsumen juga, untuk konsumen harian juga aman dan harga juga stabil. Oke, untuk saat ini diperkirakan ada kenaikan kapan nih Pak Haji? Apakah seminggu sebelum hari H atau seperti apa nih Pak Haji? Biasa kenaikannya itu H-5. Di H-5 itu sudah ada kenaikan. Itu biasa tuh di namanya untuk pasar. Terus untuk harganya saat ini berapa nih Pak Haji berkisar sekilonya? Saat ini harga di sekitar 150 sampai 160. Sementara itu, untuk harga ayam saat ini berkisar Rp27.000 per kilogram yang belum bersih, sementara Rp37.000 per kilogram untuk yang sudah dibersihkan. Terpenuhi Bang? Aman Bang ya? Kalau untuk sampai Idul Adha nanti kira-kira 2 minggu gitu Bang? Idul Adha itu pasti naik Bang. Kira-kira Kasihan saya 40 lah. 40 per kilonya? Per kilonya. Terus kalau untuk ketersediaan ayam nih gimana Bang? Apakah terpenuhi atau sempat ada ayam dari luar Bang? Ayam sih sekitaran sini ya sih Bang. Paling jauh tuh kadang ke Sanggau. Oh tapi masih di daerah Kalbar ya? Jauh lah tuh. Daerah Kalbar masih? Daerah Kalbar. Kalau PT besar kan Sigawang tetap Bang. Pedagang memprediksi kenaikan harga daging sapi dan ayam akan terjadi 5 hari sebelum Hari Raya dengan perkiraan daging sapi tembus Rp160 hingga Rp170.000 per kilogram, sedangkan daging ayam mencapai Rp40.000 per kilogramnya. Samsul Hardi, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Kita menuju informasi lainnya. Kota Balikpapan, Kalimantan Timur saat ini tengah menghadapi krisis tenaga pendidik yang cukup serius. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat mencatat Kota Balikpapan masih kekurangan sekitar 1.800 guru untuk mencapai angka ideal pelayanan pendidikan. Disdikbud Kota Balikpapan mencatat kebutuhan ideal sebanyak 6.000 orang, namun saat ini hanya sekitar 4.200 tenaga pengajar yang tersedia. Melebarnya celah kekurangan ini disebabkan oleh minimnya rekrutmen jalur pegawai negeri sipil atau PNS dalam 10 tahun terakhir, yang diperparah dengan banyaknya guru yang memasuki masa pensiun. Menyikapi hal tersebut, Disdikbud melakukan inovasi dengan merekrut 460 tenaga guru melalui skema penyedia jasa lain perorangan atau PJLP. Langkah ini diambil sebelum larangan rekrutmen pegawai non-ASN berlaku total pada awal tahun 2026. Meski sudah dibantu jalur PJLP, Balikpapan masih kekurangan sekitar 600 hingga 1.000 guru lagi. Kita tidak pernah lagi menerima guru dari jalur PNS. Nah, existing yang ada P3K, baik itu P3K paruh waktu maupun P3K penuh, itu adalah pegawai-pegawai kita yang sudah existing ada dengan status honorer. Nah, itu yang kemudian diangkat menjadi P3K dan P3K paruh waktu. Jadi dari sisi kuantitas sebetulnya tidak ada yang bertambah. Hanya mengubah statusnya dari honorer menjadi P3K dan P3K paruh waktu. Saat ini, Disdikbud telah mengusulkan rekrutmen 100 guru jalur ASN dan P3K ke pemerintah pusat untuk menjamin keberlangsungan proses belajar mengajar serta mengatasi masalah regenerasi kepala sekolah di Balikpapan. Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Saudara, aksi mitigasi perubahan iklim di lahan gambut dilakukan lewat pemanfaatan hutan di Desa Kampung Baru, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Program ini diharapkan mampu mencegah kerusakan ekosistem serta kebakaran hutan dan lahan. Program agroforestry resmi diluncurkan di Desa Kampung Baru, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kuburaya. Proyek dilakukan dengan menanam berbagai tanaman produktif di lahan gambut, mulai dari tanaman penghasil nira, biji-bijian, hingga buah-buahan seperti kelapa, kopi, petai, pepaya, jengkol, nangka, pisang, dan nanas. Program ini menjadi langkah nyata dalam memitigasi dampak perubahan iklim yang kerap terjadi di kawasan tanah gambut,
khususnya untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di wilayah rawan karhutla. Pada tahap awal, penanaman melalui Lembaga Pengelola Hutan Desa dilaksanakan di lahan seluas 1 hektar. Ini sebagai contoh ya Pak Fajri, mudah-mudahan ini bisa ditularkan kepada teman-teman di LPHD lainnya. Dan ini juga hal ini saya sudah komunikasi dengan Bu Dirjen dan alhamdulillah Bu Dirjen juga sudah memberikan arahan kepada semua LPHD ya, terutama LPHD Kampung Baru. Dan kemudian kami dengan Bu Dirjen juga sudah sampaikan hal ini kepada Pak Menteri Kehutanan. Balai Perhutanan Sosial menilai pemanfaatan hutan dengan model agroforestry dapat dikelola secara berkelanjutan dan berpeluang dikembangkan di daerah lain di Kalimantan Barat. Lahan gambut di kita memang cukup luas ya. Optimalisasi pemanfaatan gambut ini tentunya memang perlu effort, perlu tenaga ya. Salah satu fungsi yang lebih ya dari tanah gambut tentunya tanah gambut ini memiliki daya serapan karbon yang cukup tinggi dibandingkan kondisi tanah mineral atau hutan hujan tropis lainnya. Sebenarnya ini merupakan kelebihan, namun juga mungkin sedikit kekurangan dari sisi pemanfaatannya memang perlu tenaga ya, perlu effort agar lahan gambut ini bisa memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Selain mendukung penghijauan, penanaman pohon juga diharapkan dapat memperbaiki ekosistem hutan, mengurangi emisi karbon, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui hasil hutan. Dion Setiawan, Kompas TV, Kuburaya, Kalimantan Barat. Dari Kalimantan Selatan, di tengah rimbunnya Pegunungan Meratus, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, warga desa Loklahung hingga kini masih konsisten menjaga tradisi mengolah kulit kayu manis secara turun-temurun. Berkat ketekunan menjaga kebun warisan nenek moyang, rempah beraroma khas ini berhasil menjadi penopang utama ekonomi warga. Aktivitas mengupas kulit kayu manis telah menjadi nadi kehidupan bagi warga desa Loklahung, Kecamatan Loksado. Satu di antaranya adalah Andul, seorang petani yang sehari-harinya menggantungkan hidup dari hasil kebun kayu manis. Memanen kayu manis bukanlah perkara instan. Pohon-pohon ini baru bisa diambil kulitnya setelah melewati masa tanam minimal 6 tahun sejak pembibitan awal. Proses pengolahannya pun tetap dipertahankan secara tradisional guna menjaga kualitas aroma dan kandungan minyaknya. Kulit yang telah dikupas dari batang pohon dibersihkan dengan teliti, kemudian dijemur di bawah terik matahari selama 1 hari penuh hingga mengering dan menggulung sempurna. Dalam seminggu, Andul bersama keluarganya biasanya bekerja selama 3 hari. Dengan kapasitas produksi mencapai 15 kg per hari, mereka mampu menghasilkan total 45 kg kayu manis kering dalam sepekan. 3 hari tuh. 3 hari. Ambilnya tuh. Dalam sehari itu bisa berapa hitungannya berapa kilo? Rata-ratanya nih. Itu 15 lah. 15-10 kayaknya. Kalau dihitung, kalau diuangkan berapa kalau 15 kilo tuh Pak? 350. Kayu manis dari Pegunungan Meratus ini memiliki nilai ekonomi tinggi karena kegunaannya yang sangat beragam. Mulai dari bahan baku farmasi untuk obat-obatan, campuran minuman sirup, hingga menjadi bumbu masakan premium yang sangat dicari pasar. Dengan produksi 45 kg per minggu, pendapatan yang diraup petani bisa mencapai Rp2.250.000. Hal ini membuat warga desa Loklahung tetap bersemangat menjaga kelestarian hutan Meratus karena hutan yang terjaga terbukti memberikan hidup yang layak bagi mereka. Arpawi, Kompas TV, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Saudara, usai jeda kami akan hadir dengan informasi lainnya untuk Anda. Di antaranya, usai laga klasik kontra Persija di Samarinda, skuad Persib Bandung naik mobil rantis. Tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. لبيك لا شريك
شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك. Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, kita ke informasi seputar ibadah haji 2026. Panitia penyelenggara ibadah haji embarkasi Balikpapan kembali menerima kedatangan ratusan jemaah calon haji asal Sulawesi Tengah yang tergabung dalam kloter 9. Namun di tengah proses pemberangkatan, kabar duka datang dari kloter sebelumnya, di mana seorang jemaah asal Samarinda dilaporkan meninggal setelah tiba di Tanah Suci. Sebanyak 360 jemaah calon haji asal Provinsi Sulawesi Tengah yang tergabung dalam kloter 9 resmi diterima di embarkasi Haji Balikpapan. Jemaah yang berasal dari 3 kabupaten kota di Sulawesi Tengah ini didampingi oleh 6 petugas kloter yang akan melayani mereka selama di perjalanan hingga ke Tanah Suci. Dalam proses penerimaan, para jemaah menjalani serangkaian prosedur akhir, mulai dari pemeriksaan kesehatan tahap ketiga untuk memastikan kondisi fisik layak terbang, hingga pembagian gelang identitas, kartu nusuk, dan uang saku. Setiap jemaah juga dibekali obat-obatan dari Kementerian Kesehatan dan dokumen perjalanan seperti paspor. Namun suasana khidmat ini diselimuti kabar duka. Sekretaris PPIH Embarkasi Haji Balikpapan Soeharto Bajuri mengonfirmasi wafatnya seorang jemaah haji atas nama Endar Jaya Purwadi asal kota Samarinda yang tergabung dalam kloter 1. Jemaah yang berusia 62 tahun tersebut meninggal tak lama setelah pesawat mendarat. Almarhum sempat dibawa menggunakan ambulans dan menjalani perawatan medis sesampai di Arab Saudi. Diduga riwayat penyakit diabetes dan darah tinggi yang dideritanya kambuh selama perjalanan udara. Haji kloter 1 itu asal Kalimantan Timur, kota Samarinda, itu meninggal dunia di sana. Itu setelah turun dari pesawat langsung masuk ke dalam ambulan, kemudian dirawat ditangani oleh Emirat Arab. Nah, mudah-mudahan jemaah kita ini ya diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh tahu ada kronologi sakitnya itu seperti apa, Pak? Yang bersangkutan itu punya riwayat penyakit diabetes mellitus, hipertensi hipertensi tinggi gitu. Pihak keluarga di Samarinda telah mendapat informasi berita duka ini. Almarhum sendiri diketahui berangkat pada 27 April lalu melalui Bandara Sams Pinggan, Balikpapan. Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Kita beralih ke informasi seputar olahraga. Saudara, saat meninggalkan stadion usai laga melawan Persija di Stadion Segiri Samarinda pada Minggu malam, tim Persib Bandung dikawal ketat petugas keamanan, sementara supporter Persija menghalau tim Macan Kemayoran di atas bus. Usai laga, Persija Jakarta kalah dengan skor 2-1 dari Persib Bandung. Ketegangan sempat terjadi antara kedua tim saat menuju ruang ganti. Namun akhirnya situasi kembali aman setelah berhasil ditenangkan panitia pelaksana. Tak berselang lama, tim Persib Bandung meninggalkan Stadion Segiri Samarinda menggunakan mobil Barakuda dan Komodo milik TNI dan dikawal personel Polri. Ini dilakukan untuk memastikan keamanan seluruh pemain dan ofisial pelatih. Untuk tim dari Persib Bandung tadi kita naikkan ke mobil Barakuda dan juga beberapa mobil Komodo yang disiapkan dari TNI Angkatan Darat. Hal itu kita lakukan semata-mata untuk memastikan keselamatan dari para pemain, kemudian juga dari ofisial dari tim Persib Bandung, di mana pada malam hari ini teman-teman dari Persib Bandung langsung menuju Balikpapan dan menginap di Balikpapan karena penerbangan untuk kembali ke Jakarta akan dilaksanakan besok pagi. Sementara itu, saat giliran tim Persija Jakarta ingin meninggalkan stadion, pendukung Persija bertahan dan melakukan protes terhadap tim kebanggaan mereka lantaran tak terima atas kekalahan dari Persib Bandung. Mereka meluapkan kekecewaan karena sudah datang jauh dari Jakarta ke Samarinda. Meski sempat menghadang kendaraan, namun akhirnya bus meninggalkan lokasi usai dibantu petugas keamanan. Pada saat mobil ataupun bus dari pemain Persija akan keluar dari Stadion Segiri, mereka
menghalangi. Tapi itu tidak menghalangi, mereka hanya mengucapkan beberapa kata-kata dan melampiaskan kekesalannya tanpa ada melakukan tindakan-tindakan yang itu sifatnya menghalangi ataupun memaksakan kehendak dari para pendukung Jackmania tersebut. Pada intinya berjalan lancar Pak ya? Alhamdulillah semuanya berjalan lancar, teman-teman tadi semua bisa saksikan. Meski diwarnai riak-riak, namun secara keseluruhan, laga klasik antara Persija kontra Persib berjalan lancar dan situasi dipastikan aman. Rijal Mustafa, Jasmine Japar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Informasi selanjutnya, Kejuaraan Nasional Banua Rally 2026 digelar di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Sebanyak 45 rally dari berbagai daerah di Indonesia turut serta untuk menunjukkan ketangkasan di lintasan tanah. Deru mesin mobil rally memecah keheningan di kawasan Citra Mandiri City, Banjarbaru. Ajang Banua Rally kali ini menjadi seri pembuka dalam kalender Kejuaraan Nasional Rally Indonesia tahun 2026. Melihat kesiapan infrastruktur dan teknis di lapangan, Ikatan Motor Indonesia atau IMI Pusat menilai Kalimantan Selatan sangat layak naik kelas menjadi tuan rumah ajang Asia Pacific Rally Championship. Tim observer bahkan terus melakukan pemantauan ketat yang hasilnya akan dilaporkan kepada Federasi Otomotif Internasional. Data tersebut akan menjadi senjata utama bagi Kalsel untuk bersaing dengan Sumatera Utara dalam memperebutkan posisi tuan rumah kejuaraan dunia. Sekarang kami mengembangkan produk dari dalam negeri, yaitu tracker yang ada di dalam mobil. Nah, ini salah satu parameter untuk kita menuju ke WRC melalui APRC dulu. Insya Allah kita bisa menjadi tuan rumah. Salah satu kandidatnya selain Sumatera Utara dan juga ada Kalimantan Selatan. Di tengah dominasi para pereli senior, muncul sosok Ahmad Sakar Rahim, pereli muda asal Kalimantan Selatan yang menjalani debutnya sebagai pengemudi utama. Meski berstatus pendatang baru, ia mengaku telah melakukan persiapan fisik dan mental untuk menaklukkan karakter lintasan Banjarbaru yang menantang. Suasananya hujan panas. Kalau soal Treknya? Rute ya, trek. Treknya mainnya agak lebar-lebar gitu. Menguasai dia menguasai. Banua Rally putaran pertama dan kedua ini berlangsung hingga 10 Mei dengan total panjang lintasan mencapai 40 km. Ajang ini diharapkan tidak hanya memicu adrenalin tetapi juga mendongkrak sektor pariwisata dan ekonomi Kalsel. Nabila Ceva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Sementara itu, dominasi rally nasional kembali terlihat dalam putaran kedua Kejuaraan Nasional Banua Rally 2026 di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Rally dari tim Toyota Gazoo Racing Indonesia, Rian Nirwan yang didampingi navigator Adi Indiarto berhasil keluar sebagai juara umum setelah tampil konsisten sepanjang balapan. Aksi adu cepat di lintasan tanah Citra Mandiri City Banjarbaru berakhir dengan kemenangan gemilang bagi tim Toyota Gazoo Racing Indonesia. Tampil dominan sepanjang 6 special stage atau SS, Rian Nirwan bersama navigator Adi Indiarto sukses membukukan waktu tercepat 42 menit 39,1 detik. Persaingan ketat sebenarnya terjadi sejak start dimulai. Duet tuan rumah asal Kalimantan Selatan Muhammad Parezipat dan Jason Farmer dari tim MABH RVRT terus menempel di posisi kedua. Meski sempat terkendala lintasan licin pada SS terakhir, mereka tetap berhasil mengamankan posisi kedua. Sementara posisi ketiga ditempati oleh pereli dari Dewa United Motorsport TB Adi. Lumayan seru banget sama Rian Nirwan balapannya. Tapi sayangnya di SS sebelum sertifikasi jenis SS 5 saya mengalami insiden lagi yang pengen izin, tapi ya alhamdulillah sekarang di posisi Keberhasilan pembalap lokal menembus podium ini mendapat apresiasi tinggi dari Ikatan Motor Indonesia atau IMI Kalimantan Selatan. Ketua IMI Kalsel Edi Sudarmadi menilai prestasi para pereli muda Banua menjadi bukti nyata berjalannya pembinaan olahraga otomotif di daerah secara terstruktur.
Tentunya ini menjadi satu bagian bisa menunjukkan bahwa Kalimantan Selatan bisa menghadirkan pembalap-pembalap muda yang berprestasi. Kita lihat sendiri mereka juga naik di podium. Ini menunjukkan bahwa pembinaan baik dari sisi timnya juga dari Ikatan Motor Indonesia, tentunya ini menjadi satu hal yang sangat kita banggakan. Penyelenggaraan Kejurnas ini diharapkan menjadi momentum regenerasi sekaligus menyulut minat generasi muda lainnya di Kalsel untuk terjun ke dunia balap profesional. Kesuksesan Banua Rally 2026 menjadi modal penting bagi Kalsel untuk menjadi barometer rally nasional hingga target besar menyelenggarakan event bertaraf internasional di masa depan. Nabila Ceva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Beralih ke informasi mengenai kejuaraan Wali Kota Banjarmasin Cup Muay Thai 2026 resmi digelar. Puluhan atlet adu hasil latihan dalam ajang rangkaian semarakan Hari Jadi Kota Banjarmasin ke-500. Bibit muda atlet Muay Thai Banjarmasin adu kemampuan dalam event perdana yang digelar pengurus Muay Thai Banjarmasin pada 2026 ini. Di kejuaraan Wali Kota Cup Banjarmasin, puluhan atlet dari berbagai kelas dan kategori dewasa juga pelajar bersaing untuk menunjukkan hasil latihan selama ini. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin memberi semangat pada para atlet agar bisa tingkatkan kemampuan dan prestasi. Ya tentu kita harus pertahankan dan tentunya nanti ke depan kita harus lebih lebih semangat lagi ya pada ini. Jadi tentunya tekankan sekali lagi ini adalah Jadi Kota Banjarmasin yang bersahabat dan ini adalah ajang silaturahmi bagi para pegiat. Ajang ini disambut gembira Ketua DPD Muay Thai Kalimantan Selatan Abtahudin. Ia berharap olahraga ini kian memasyarakat, bahkan bisa menambah daya tarik wisatawan. Beliau adalah satu momen yang tidak bisa dilupakan gitu loh. Jadi nuansanya juga akan beda. Masyarakat akan lihat bagaimana sih pertandingan. Jangan di Thailand aja lah, jadi akan di luar. Ya kan, Banjarmasin juga cukupin dan kita sudah buatkan ringnya. Para atlet juga menyambut gembira ajang ini karena bisa memotivasi atlet giat berlatih mengejar prestasi. Ini pertama kalinya cabur Muay Thai mengadakan pertandingan tingkat kota yaitu antar Banjarmasin. Nah, dengan adanya Wali Kota Cup ini kita tentu lawannya itu sesama dari Banjarmasin. Nah, dari situ kita bisa melihat bisa menyeleksi atlet-atlet mana dan bibit-bibit mana yang bisa menjadi calon penerus, calon atlet generasi berikutnya untuk mewakili Kota Banjarmasin baik di tingkat provinsi maupun ke nasional maupun internasional nantinya. Diikuti 40 peserta, ajang Wali Kota Cup Muay Thai 2026 digelar untuk memeriahkan Hari Jadi Kota Banjarmasin ke-500 tahun pada September mendatang. Abrar Effendi, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Bisnis lapangan padel kian menjanjikan di Kota Banjarbaru. Informasi selengkapnya usai jeda. Saudara, Anda kembali bersama saya, Petronella Yani di Kompas Pagi. Sebanyak 160 peserta dari 8 negara meramaikan ekspedisi Off-Road Kalimantan Tribute 2026. Kota Pontianak, Kalimantan Barat menjadi titik akhir perjalanan yang ditempuh selama hampir 22 hari. Ajang ekspedisi Off-Road Kalimantan Tribute 2026 resmi ditutup di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Kawasan Tugu Katulistiwa dipilih menjadi lokasi finish para peserta. Tahun ini sebanyak 160 peserta dari 8 negara ikut berpartisipasi. Dari jumlah itu, 145 peserta merupakan warga negara Indonesia, sedangkan 15 peserta lainnya berasal dari Malaysia, Brunei Darussalam, Jerman, Belanda, Amerika Serikat, Prancis, dan Jepang. Pontianak dipilih menjadi titik akhir karena memiliki beragam destinasi dan kuliner khas, termasuk kopi yang menjadi daya tarik wisatawan.
pertama kali kita kesini mungkin yang kita ingat langsung kulinernya Bang ya. Langsung kulinernya, dan yang kedua memang balik lagi panas ya Bang. Panasnya, cuma kota Pontianak ini memang luar biasa Bang. Ini tujuan terakhir ya Bang kan? Tujuan terakhir. Dan hari ini kita sampai Pontianak dan besok akan kembali ke kota asal masing-masing. Para peserta menggunakan 43 kendaraan off-road yang dilengkapi berbagai peralatan ekspedisi. Kegiatan ini diharapkan memberikan dampak positif bagi pariwisata dan perekonomian masyarakat Kalimantan Barat. Yang pasti selamat datanglah buat mereka ya yang sudah menempuh perjalanan dari Balikpapan selama 21 hari finishing di kota Pontianak ini, tepatnya di Tugu Katulistiwa. Selama hampir 22 hari, peserta menempuh perjalanan ribuan kilometer melintasi sejumlah daerah di Pulau Kalimantan. Ekspedisi dimulai dari Balikpapan, Muara Teweh, Kuala Kurun, Tumbang Anoy, Kujan, Bukit Batu Daya, Pantai Gosong, dan berakhir di Pontianak. Dion Setiawan, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Informasi berikutnya, Kalimantan Barat siap menjadi tuan rumah turnamen voli internasional. Tidak hanya menyediakan arena pertandingan, jelang acara, UMKM dan budaya Kalbar juga disiapkan. Pertandingan voli internasional EVC Men's Volleyball Champions League 2026 akan digelar di kota Pontianak. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kalbar Sugeng Haryadi bilang, ajang ini tidak hanya menjadi agenda olahraga, tapi juga pariwisata dan meningkatkan UMKM Kalbar. Karena para pemain merupakan warga negara asing dan luar Kalbar, sehingga momentum ini dirasa penting untuk mempromosikan Kalbar ke dunia internasional lewat olahraga. Jadi harapan kita dengan adanya sarana prasarana yang memadai, event-event itu banyak digelar di daerah kita ya, sehingga kita diuntungkan dengan adanya para peserta tadi ya, yang saya yakin para peserta itu pasti tidak hanya akan bermain voli, pasti di sini pasti akan belanja kuliner. Sementara itu, baik pemain dan pengisi acara mengaku sudah siap dan maksimal menghadapi ajang bergengsi ini. Selain pertandingan, ajang ini juga akan menampilkan budaya khas Kalbar. Ini kayaknya sekitar 1 bulan, 2 bulan gitu. Ya, persiapan buat nampil pembukaan AVC-nya sekitar 1 bulan lebih, 2 bulan lebih gitu. Ya. Terus apa yang untuk saat ini gimana Dek? Udah berapa persen persiapannya? Ini kan tinggal berapa hari lagi? Udah sekitar 80%, 90% sih, udah hampir sempurna. Oke. Kalau pengalamannya di kontennya ya baik lah pastinya. Dan juga senang aja sering bolak-balik ke Pontianak. Kalau makanan udah banyak banget ya. Yang paling saya senang makan di sini favorit ya sop ikan tuh. EVC sendiri akan digelar selama 5 hari mulai 13 hingga 17 Mei 2026 yang dipusatkan di Gor Terpadu Ayani Pontianak. Samsul Hardi, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Tak hanya bergeliat di sektor kuliner dan properti, investasi di bidang olahraga kini mulai dilirik di kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya pembangunan fasilitas olahraga padel yang kini tengah menjadi tren dan semakin ramai peminat. Demam olahraga padel kini benar-benar merambah kota idaman Banjarbaru. Kehadiran arena padel baru dengan fasilitas lengkap dinilai bukan sekadar penambahan sarana publik biasa, melainkan bukti nyata tingginya kepercayaan investor terhadap daya beli masyarakat di ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan ini. Wali Kota Banjarbaru, Ernalisa Halabi menegaskan bahwa pemerintah kota akan terus memberikan karpet merah bagi para pelaku usaha yang ingin menanamkan modalnya. Kemudahan perizinan menjadi kunci utama agar iklim investasi di sektor sportainment terus bertumbuh. Jadi jelas ini adalah salah satu investasi yang sangat luar biasa untuk Banjarbaru, investasi untuk masyarakat bisa beraktivitas, untuk berolahraga, tentunya menjadi investasi daerah juga. Dari kacamata bisnis, arena padel ternyata mendapat respons yang luar biasa dari masyarakat.
Pihak pengelola menyebut tingkat kunjungan selalu mencapai puncaknya pada sore hingga malam hari. Dengan biaya sewa mulai dari Rp250.000 per jam, lapangan ini hampir tidak pernah sepi dari pesanan. Dukungan penuh dari pemerintah daerah dan dinas terkait dalam hal keamanan berinvestasi menjadi alasan utama para pengusaha tidak ragu memilih Banjarbaru sebagai lokasi ekspansi usaha mereka. Awalnya sebenarnya kita hype-nya itu mungkin saya memang di Bari Banjar, lihat Banjarbaru nggak terlalu, tapi setelah ada Intara itu hype-nya luar biasa banget, meningkat jauh lebih baik. Informasi aja kita itu dari jam 3 sampai tutup selalu full. Kehadiran investasi di sektor olahraga ini diharapkan dapat menjadi katalisator bagi UMKM di sekitar area fasilitas, sekaligus mendorong terbentuknya masyarakat Banjarbaru yang lebih sehat dan produktif. Nabila Seva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Saudara, usai jeda kami akan kembali hadir untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, jika Anda tidak sempat menyaksikan informasi utama Kompas Pagi edisi hari ini, berikut kami hadirkan kembali untuk Anda. Nasib nahas menimpa sebuah truk tangki BBM di tikungan Jalan Tembus Mantuil, Banjarmasin. Kendaraan besar ini terlihat terbaring di sisi jalan usai mengalami kecelakaan tunggal pada Sabtu siang 9 Mei. Kejadian bermula saat truk berusaha berpapasan dengan pengendara lain di titik tikungan yang cukup curam. Guna menghindari tabrakan, salah satu ban truk turun ke bahu jalan. Namun tingginya permukaan badan jalan dibandingkan tepiannya membuat ban sulit kembali naik. Kondisi tanah yang lembek akibat topografi rawa membuat kedua ban di sisi kiri ikut terperosok hingga akhirnya truk terjatuh ke sisi kiri jalan. Guna memudahkan proses evakuasi, sebagian muatan terpaksa dipindahkan ke kendaraan lain agar beban truk menjadi lebih ringan saat diangkat kembali ke badan jalan. Lihat tuh mobil yang ban depan tuh masuk ke bawah, jadi tanahnya tuh lembek tuh kurang keras. Jadi maju mundur, akhirnya ban belakang tuh empat ke bawah juga gugur. Jadi gugur kayak gitulah. Bawa papasan dengan motor kata itu yuk. Bawa papasan sama motor. Bahas selisihan kayak gitu Menurut warga setempat, kecelakaan serupa sudah berulang kali terjadi tepat di depan rumah potong hewan atau RPH Basirih ini. Kombinasi antara badan jalan yang sempit, tikungan yang curam, serta padatnya arus kendaraan besar menjadi faktor utama tingginya angka kecelakaan di jalur ini. Ya, rancak sudah kejadiannya di sini, soalnya kan ini tikungan loh. Jadi kadang di sini mati lampu apabila buahnya laju tuh ada yang rabas sorongan di situ. Makanya iya itu ada yang selip menyelip gitu banyak dah rabah di sini kejadiannya. Ya untuk kami ini punya masyarakat kita mendukung punya dibaiki dilebari kan bapak malah bagus kan. Warga berharap pemerintah Kota Banjarmasin segera mengambil tindakan nyata berupa pelebaran jalan dan perbaikan bahu jalan di kawasan tersebut. Mengingat Jalan Tembus Mantuil merupakan jalur vital bagi distribusi logistik dan kendaraan industri. Saida Aisyah, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ini ketua kami loh, Aliansi Perjuangan Pak. Itu surat untuk Pak Prabowo, Presiden kita. Inilah momen Budi Satrio Jiwandono, anggota DPR RI Dapil Kalimantan Timur fraksi Gerindra, menerima kedatangan warga Kaltim. Warga yang mengatasnamakan Aliansi Perjuangan Rakyat Kaltim yang selama ini melakukan aksi demonstrasi di kantor DPRD dan Gubernur Kaltim ini menitipkan surat tuntutan untuk disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Surat tersebut berisikan tuntutan agar Presiden melakukan evaluasi kebijakan dan tindakan tegas terkait dugaan penyimpangan tata kelola pemerintahan hingga nepotisme seperti yang disuarakan pada aksi 21 April 2026 lalu. Selain hak angket yang akan dikawal terus, aliansi juga meminta agar Presiden memerintahkan KPK dan Kejaksaan Agung untuk memeriksa dugaan praktik KKN di pemerintahan yang dipimpin Rudi Masud, Gubernur Kaltim.
dititip ke. Saya harapannya lembaga hukum yang ada di Republik ini, beliau bisa memerintahkan untuk masuk ke dalam Kaltim, terutama untuk memeriksa gubernur kita. Ya, artinya hak angket silahkan berjalan di proses di DPR provinsi, tapi secara hukum, aspek hukumnya harus juga ditegaskan untuk bisa ditindaklanjuti. Nah, hal ini kita membuat surat yang kita kirim ke Presiden. Kami berharap Presiden Pak Prabowo bisa memerintahkan langsung KPK dan Kejagung untuk melaksanakan pemeriksaan kepada gubernur kita Kalimantan Timur. 2 pekan jelang Idul Adha, harga daging sapi dan ayam di Pasar Sentral Flamboyan Pontianak masih stabil. Selain itu, ketersediaan daging juga masih mencukupi. Salah satu pedagang daging sapi, Haji Munaji, bilang, untuk saat ini harga daging sapi berkisar Rp130.000 hingga Rp140.000 per kilogram. Sementara untuk Hamin 2 minggu ini untuk menjelang Idul Adha ini kondisi kedatangan daging aman, lumayan. Jadi semua sapi untuk kurban dan untuk konsumen juga, untuk konsumen harian juga aman. Dan harga juga stabil. Oke, untuk saat ini diperkirakan ada kenaikan kapan nih Pak Haji? Apakah seminggu sebelum hari H atau seperti apa nih Pak Haji? Biasa kenaikannya itu H-5. Di H-5 itu sudah ada kenaikan. Itu biasa tuh di namanya untuk pasar. Terus untuk harganya saat ini berapa nih Pak Haji? Berkisar sekilonya? Saat ini harga di sekitar 150 sampai 160. Sementara itu, untuk harga ayam saat ini berkisar Rp27.000 per kilogram yang belum bersih, sementara Rp37.000 per kilogram untuk yang sudah dibersihkan. Terpenuhi Bang? Aman Bang ya? Kalau untuk sampai Idul Adha nanti kira-kira 2 minggu gitu Bang? Idul Adha itu pasti naik tuh Bang. Kira-kira saya 40 lah. 40 per kilonya? Per kilonya. Terus kalau untuk ketersediaan ayam nih gimana Bang? Apakah terpenuhi atau sempat ada ayam dari luar Bang? Ayam sih sekitaran sini ya sih Bang. Paling jauh tuh kadang ke Sanggau. Oh, tapi masih di daerah Kalbar ya? Jauh lah tuh. Daerah Kalbar masih? Daerah Kalbar. Kalau PT besar kan Singawang tetap Bang. Pedagang memprediksi kenaikan harga daging sapi dan ayam akan terjadi 5 hari sebelum Hari Raya, dengan perkiraan daging sapi tembus Rp160 hingga Rp170.000 per kilogram, sedangkan daging ayam mencapai Rp40.000 per kilogramnya. Samsul Hardi, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Sebanyak 360 jemaah calon haji asal Provinsi Sulawesi Tengah yang tergabung dalam kloter 9 resmi diterima di embarkasi Haji Balikpapan. Jemaah yang berasal dari 3 kabupaten kota di Sulawesi Tengah ini didampingi oleh 6 petugas kloter yang akan melayani mereka selama di perjalanan hingga ke Tanah Suci. Dalam proses penerimaan, para jemaah menjalani serangkaian prosedur akhir, mulai dari pemeriksaan kesehatan tahap ketiga untuk memastikan kondisi fisik layak terbang, hingga pembagian gelang identitas, kartu nusuk, dan uang saku. Setiap jemaah juga dibekali obat-obatan dari Kementerian Kesehatan dan dokumen perjalanan seperti paspor. Namun suasana khidmat ini diselimuti kabar duka. Sekretaris PPIH Embarkasi Haji Balikpapan Soeharto Bajuri mengonfirmasi wafatnya seorang jemaah haji atas nama Endar Jaya Purwadi asal kota Samarinda yang tergabung dalam kloter 1. Jemaah yang berusia 62 tahun tersebut meninggal tak lama setelah pesawat mendarat. Almarhum sempat dibawa menggunakan ambulans dan menjalani perawatan medis sesampai di Arab Saudi. Diduga riwayat penyakit diabetes dan darah tinggi yang dideritanya kambuh selama perjalanan udara. Haji kloter 1 itu asal Kalimantan Timur, kota Samarinda, itu meninggal dunia di sana. Itu setelah turun dari pesawat langsung masuk ke dalam ambulan, kemudian dirawat ditangani oleh Emirat Arab. Nah, mudah-mudahan jemaah kita ini ya diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh tahu ada kronologi sakitnya itu seperti apa Pak? Yang bersangkutan itu punya riwayat penyakit diabetes mellitus, hipertensi ya, hipertensi tinggi gitu. Pihak keluarga di Samarinda telah mendapat informasi berita duka ini. Almarhum sendiri diketahui berangkat pada 27 April lalu melalui Bandara Sams Pinggan, Balikpapan. Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur.
Dan saudara, informasi tadi mengakhiri Kompas Pagi edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Akhir kata, saya Petronella Yani undur diri. Tetaplah bersama kami dengan sajian menarik lainnya hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa. Kompas TV, independen, terpercaya.